Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Mutawinanda dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, kelas HES 5A semester 5. Tujuan pembuatan video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas dengan mata kuliah Advokasi dan Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Pak Burhanuddin SH MH. Tugas video kali ini adalah dengan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai advokasi dan etika profesi hukum. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi-materi basic atau dasar seperti pengertian, tujuan, etika dari profesi ataupun hubungan etika dan profesi hukum. Yang pertama adalah pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos dengan bentuk jamaknya yakni ta eta yang berarti kebiasaan. Etika sering dipadankan dan dikenalkan dengan kata moral atau moralitas yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos dengan bentuk jamaknya yakni mores, di mana artinya juga sama yakni kebiasaan. Menurut salah satu pakar hukum yakni Sumaryono dalam bukunya pada tahun 1995 mengemukakan makna dari etika. Menurut beliau, etika berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang memiliki arti yakni adat istiadat yang baik. Yang kedua adalah tujuan dari mempelajari etika. Nah, tujuan dari mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruknya manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga, pembahasan mengenai objek pembahasan etika. Menurut pendapat Ahmad Amin yang mengemukakan bahwa perbuatan yang dimaksud sebagai objek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri atau pengaruh orang lain yang dilandasi oleh kehendak bebas dan disertai niat dalam batin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai sejarah dari etika. Ada 3 profesi yang akan dibahas untuk sejarah ini. Yang pertama dari profesi seorang di bidang kedokteran, yang kedua di bidang akuntan, yang ketiga di bidang hukum. Oke, yang pertama adalah profesi kedokteran. Etika profesi muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-18 dalam bidang kedokteran yakni medical ethics. Seorang dari Inggris bernama Thomas Percival merancang sebuah naskah kode etik yakni Code of Medical Ethics. Dalam rancangannya tersebut, dia memperkenalkan istilah medical ethics dan medical jurisprudence yang di beberapa tahun kemudian untuk pertama kalinya pemerintah Inggris mengesahkan undang-undang tentang apoteker yang lebih tepatnya pada tahun 1815. Semenjak saat itu, negara mulai memperhatikan dan membuat peraturan mengenai kedokteran dan kesehatan yang dimana di dalamnya diatur pula mengenai etika profesinya. Kemudian pada tahun 1846, Amerika Serikat mulai mengembangkan dan membuat susunan naskah tentang kode etik organisasi yang di dalamnya mengatur mengenai kewajiban-kewajiban maupun hak-hak. Oleh karenanya dibentuklah American Medical Association atau AEA. Kemudian pada tahun 1847, naskah tersebut disahkan menjadi Code of Medical Ethics. Nah, untuk profesi kedua yaitu profesi akuntan. Profesi akuntan menjadi profesi kedua yang memiliki sistem etika profesi. Pada tahun 1494, Luca Pacioli yang disebut sebagai the father of accounting menulis buku tentang etika akuntansi untuk pertama kali. Nah, pada tahun 1887 didirikan organisasi American Association of Public Accountant atau AAPA yang sekaligus memperkenalkan kode etik akuntan secara modern. Lalu AAPA ini sekarang berubah nama menjadi American Institute of Certified Public Accountants atau AECPA. Nah, profesi ketiga diduduki oleh profesi hukum. Profesi hukum menduduki posisi ketiga dalam perkembangan kode etik. Seorang hakim di Amerika Serikat bernama George Schwarzschild membuat tulisan berbentuk esai dengan judul Legal Ethics. Dari tulisan hakim George Schwarzschild tersebut, lahirlah ide untuk membuat suatu susunan kode etik yang diterapkan di negara bagian Amerika. Alabama pada tahun 1887 menjadi negara bagian pertama di Amerika yang mengesahkan kode etik tersebut. Pada tahun 1908, kode etik profesional disahkan dan dikenal sebagai Canons of Professional Ethics. Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai profesi. Nah, pengertian profesi adalah merupakan suatu pekerjaan tetap dalam kurun waktu yang lama dengan didasarkan pada keahlian khusus yang didapatkan dari hasil pendidikan tertentu sesuai dengan profesi yang ditekuni. Dalam menekuni pekerjaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuannya adalah untuk mendapat sebuah penghasilan. Nah, orang yang melakukan profesi disebut sebagai seorang profesional. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian dari profesi hukum.
Nah, terdapat berbagai macam profesi yang ada di dunia. Seperti yang bisa ditemui adalah profesi dokter, profesi akuntan, dan profesi hukum, serta profesi-profesi lainnya. Dapat diketahui bahwa hukum merupakan salah satu jenis dari profesi-profesi yang tersedia. Namun, hal yang membedakannya terletak secara jelas adalah terkait dengan bidang yang ditekuni, yakni tentu saja dalam bidang hukum. Oleh karena itu, profesi hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Pihak yang dilayani oleh pengemban profesi hukum sering disebut sebagai klien. Dari uraian-uraian sebelumnya, maka suatu profesi hukum merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional dan berkaitan dengan hukum, di mana dalam mendapatkan izin untuk menjalankan profesi hukum haruslah menempuh pendidikan khusus sesuai dengan jurusan atau konsentrasi hukum yang diminati. Karenanya, dalam profesi hukum sendiri terdapat beberapa macam pekerjaan. Misalnya di sini saya akan bahas mengenai proses pengacara. Misalnya pengacara, seseorang dapat menjalankan profesi hukum sebagai seorang pengacara apabila telah menempuh pendidikan khusus profesi advokat atau biasa disebut dengan PKPA, diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, setelah lulus ujian atau biasa disebut dengan ujian profesi advokat atau UPA yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, dalam hal ini adalah PRADI atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Tahap berikutnya yakni melaksanakan kegiatan magang di kantor advokat minimal 2 tahun secara berturut-turut, terdapat dalam pasal 3 ayat 1 huruf G Undang-Undang Advokat dan dalam pasal 4 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Advokat. Syarat terakhir adalah untuk melakukan sumpah advokat di pengadilan tinggi negeri di wilayah domisili hukumnya dengan usia minimal 25 tahun, terdapat dalam pasal 3 ayat 1 huruf D Undang-Undang Advokat. Persyaratan di sini harus terpenuhi semua apabila hendak menjalankan profesi di bidang hukum sebagai seorang pengacara atau advokat. Contoh lain profesi hukum adalah dalam bidang kehakiman, kejaksaan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya mengenai profesionalisme dalam profesi hukum. Dalam pelaksanaannya, profesi hukum seringkali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu yang pertama, kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum. Yang kedua, penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum. Yang ketiga, semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum. Dan yang keempat, yang terakhir, tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun. Pembahasan terakhir mengenai profesi hukum dan etika profesi hukum, atau lebih tepatnya hubungan antara profesi hukum dan etika profesi hukum. Hubungan yang dimiliki oleh profesi hukum dan etika profesi hukum dapat diibaratkan seperti sebuah permainan sepak bola dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Agar suatu permainan sepak bola tersebut dapat berjalan dengan semestinya, maka para pemainnya harus mentaati aturan-aturan dan harus meninggalkan beberapa larangan-larangan yang ada dalam peraturan sepak bola tersebut. Para pemain sepak bola di sini diibaratkan seperti mereka yang bekerja dan menekuni profesi hukum. Baiklah, karena tadi sudah membahas mengenai etika dan profesi hukum, jadi kita beralih ke pembahasan mengenai advokat atau advokasi. Jadi, pengertian advokat. Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah person who does this personally in a court of law, yang berarti seorang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Begitu juga di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan PN Balai Pustaka tahun 1976 disebutkan bahwa advokat adalah pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan. Pembahasan yang kedua mengenai sejarah advokat. Sejarah advokat ini dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, zaman bala tentara Jepang. Dan yang ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan. Baiklah, yang pertama mengenai zaman Hindia Belanda. Pada zaman ini, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang profesor atau pengacara, yaitu seorang ahli hukum yang untuk itu mendapat perizinan dari pemerintah. Nah, kewajiban ini tertuang dalam pasal 106 ayat 1 Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering atau BRV bagi penggugat, sedangkan untuk tergugat dalam pasal 109. Zaman ini pula dikenal dengan adanya 2 sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dibersamakan. Yang kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dibersamakan.
Dalam prakteknya, orang-orang Belanda lebih diutamakan daripada orang-orang Indonesia. Advokat terbatas dalam memberikan bantuan hukum jika mereka bersedia membela orang-orang yang dituduh di antara hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup. Keberadaan advokat ini sangat membantu dalam proses beracara di pengadilan kepada kliennya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sangat sulit untuk menjadi seorang advokat. Di antaranya harus doktor atau master in the rechten dan sudah magang selama 3 tahun. Itu pun juga harus lulusan dari Universitas Negeri Belanda atau RHS di Jakarta. Diangkat oleh gubernur jenderal dan lulus ujian mata kuliah hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan juga hukum tata negara. Advokasi pada zaman Hindia Belanda ini sangat mahal sehingga hanya orang-orang yang memiliki status tinggi saja yang dapat mewakilkan perkaranya di pengadilan. Karena kebanyakan orang pribumi sangat miskin, karena selain merampas kekayaan di Indonesia, mereka juga memaksa orang Indonesia untuk bekerja membangun infrastruktur bangunan maupun jalan agar mempermudah transportasi mereka. Padahal untuk beracara di pengadilan harus benar-benar orang yang tahu tata cara serta memahami mengenai hukum. Atau setidaknya ada nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang yang terjebak dengan hukum karena melanggar peraturan yang ada. Masuk pada zaman kedua. Zaman bala tentara Jepang. Zaman ini sangat berbeda dari zaman Hindia Belanda. Itu terlihat dengan adanya pemberian hak sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda di muka pengadilan, di mana sebelumnya adanya perbedaan perlakuan di pengadilan antara golongan Eropa dan golongan pribumi asli Indonesia. Karena terjadi pelegalan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942 untuk Jawa Madura yang dilakukan bala tentara Jepang yang bernama Dai Nippon. Selain hal tersebut, di atas tepatnya pada bulan April 1942 terjadi sebuah pengaturan yang dilakukan oleh bala tentara Jepang, yaitu mengenai susunan dan kekuasaan pengadilan. Adapun pengaturan tersebut mengenai pengadilan tingkat 1 atau pengadilan negeri yang disebut Tihohoin, dan untuk perkara tingkat kedua disebut Kotohoin. Mengenai asas kebebasan beracara bagi orang yang berperkara di pengadilan tidak boleh sendiri, dan jika yang bersangkutan sedang sakit dapat diwakili orang tua atau walinya. Inti dari asas tersebut yaitu tidak harus menggunakan jasa bantuan hukum dalam beracara di pengadilan dan dapat pula diwakilkan. Jika terdakwa benar-benar sakit atau tidak bisa beracara di pengadilan, keberadaan ini berlanjut hingga tahun 1946 sehingga kekuasaan Jepang telah merata di Indonesia. Masuk ke zaman terakhir, yakni zaman ketiga, zaman Republik Indonesia atau zaman kemerdekaan. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi pengacara Indonesia sebagaimana ditemukan pada masa penjajahan Belanda terus berlanjut akibat pilihan konstitusinya, yaitu Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Nomor 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Secara otomatis, produk hukum yang diberlakukan tetap masih berlaku selama produk hukum tersebut belum ada yang baru atau menggantikannya. Sejarah panjang pengacara setelah Indonesia merdeka pada masa demokrasi terpimpin, masa Orde Lama, masa Orde Baru, sampai sekarang eksistensi pengacara dalam sistem hukum di Indonesia jelas dipengaruhi oleh ideologi kolonial yang memperkecil ruang gerak bagi perkembangan pengacara Indonesia. Kemudian, secara nyata di akhir perkembangannya pada eksternal pengacara lebih banyak digantikan oleh lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi-organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang hukum. Sedikit mengenai macam-macam organisasi advokat. Organisasi advokat di Indonesia yaitu Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN, Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia IPHI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia HAPI, Serikat Pengacara Indonesia SPI, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia atau AKHI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Lanjut mengenai syarat-syarat dari advokat. Nah, untuk menjadi seorang advokat harus mengikuti serangkaian persyaratan baik administrasi maupun syarat tes kemampuan. Adapun mengenai persyaratan administrasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 1. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Sedikit
informasi mengenai kedudukan penasihat hukum di muka hakim, yaitu seperti pada pasal 123 ayat 3 HIR dan 147 ayat 4 RBG. Menganut asas kelangsungan atau oral debat. Atas dasar undang-undang tersebut, maka kedudukan penasihat hukum dalam praktek perkara perdata adalah: yang pertama, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak material atau prinsipil, sedangkan penerima kuasa sebagai pihak formil. Yang kedua, penasihat hukum dianggap mewakili sepenuhnya bila pihak material tidak hadir dalam sidang sesuai bunyi surat kuasa khusus. Yang ketiga, penasihat hukum dapat dianggap mendampingi pihak material bila sama-sama hadir. Yang keempat, hakim berkuasa untuk bertanya langsung kepada pihak material, demikian pula sebaliknya, tanpa melalui penasihat hukum. Yang kelima, jika pihak material hadir tanpa penasihat hukumnya, maka secara hukum ia hadir dalam sidang. Yang ketujuh, jika pihak material berbeda pendapat dengan pihak formil, maka harus dipakai pendapat pihak material, karena sesungguhnya dialah yang berkepentingan. Yang selanjutnya, pihak material dapat mengesampingkan pihak formil, akan tetapi tidak bisa sebaliknya. Dan yang terakhir, pihak material dapat mencabut surat kuasa khusus tanpa persetujuan pihak formil. Ini kalau dari yang saya tangkap, pihak material itu pihak yang berperkara gitu, tapi kalau pihak yang formil itu kuasa hukumnya. Karena udah dijelasin di poin yang pertama, pemberi kuasa berkedudukan sebagai pihak material, sedangkan penerima kuasa sebagai pihak formil. Jadi pihak material itu adalah pihak yang berperkara, sementara untuk kuasa hukumnya disebut pihak formil. Baiklah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan pada video kali ini, pada tugas video kali ini. Saya mohon maaf kepada siapapun yang melihat video ini, atau juga kepada Pak Burhanuddin SHMH yang mungkin ada kekurangan saya dalam menjelaskan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang melihat video ini, dan semoga bisa mendapatkan nilai yang baik dari Pak Burhanuddin SHMH untuk tugas video kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Burhanuddin SHMH karena sudah memberikan tugas video ini kepada saya, sehingga saya bisa mempelajari lebih lanjut mengenai advokasi dan etika profesi hukum. Terima kasih buat teman-teman juga semuanya yang mungkin melihat video ini, dan semoga doa yang terbaik untuk kalian dan untuk saya. Saya akhiri video kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.